Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kehidupan kepada kita semua sampai maghrib ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan meridhai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah dalam agama ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ini bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan masih dalam pembahasan surat Ad-Duha. Di pekan yang lalu kita membahas tentang ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, yaitu berbicara tentang nikmatullah kabir, yaitu kenikmatan yang besar yang Allah berikan khususnya kepada Rasulullah SAW dan juga kepada kita. Ketika Allah mengatakan kepada Rasulullah dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah memelihara beliau ketika beliau menjadi yatim piatu. Allah lembutkan hati kakeknya Abdul Muttalib. Allah lembutkan hati hati pamannya Abu Thalib, sampai Rasulullah SAW dikenal oleh orang-orang Quraisy. Begitu pula ketika Allah mengatakan wa wajadaka dhalan fahada, bahwa ketika Allah mendapati beliau dalam keadaan bingung, hendak kemana beliau berjalan. Mengapa? Karena di sana sini orang-orang Quraisy sudah tidak suka dengan beliau. Ada yang ingin membunuh, ada yang minta supaya diusir dari Mekah, dan yang lainnya kepada ini. Tetapi satu demi satu Allah memberikan jalan kepada beliau, yang sehingga beliau masih beraktivitas penuh di kota Mekah di waktu itu. Dan yang ketiga, ketika Allah mengatakan dengan kalimat Bapak dan Ibu sekalian, yaitu wa wajadaka ailan fa'aghna, bukankah engkau ini tidak memiliki harta, maka aku lembutkan hati Khadijah untuk menjadi istrimu. Sehingga kekayaan yang dimiliki oleh Khadijah, yang beliau punya kekayaan 1/4 Makkah, itu habis untuk dijadikan sebagai alat perjuangan di dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 3 karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan juga jangan lupa, cerita ini pun adalah cerita kita. Allah mensandingkan kita dengan kenikmatan yang sampai detik ini pun kita merasakan bagaimana kita dikenal orang, bagaimana kita dihargai orang, bagaimana kita punya harta yang dulunya tidak ada, sekarang malah berlimpah ada. Agar apa? Agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah membenci dan Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya ketika hambanya selalu berharap yang baik dari Tuhannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu 3 hal berikutnya yaitu perintah. Apa itu Bapak dan Ibu? Ketika Allah mengatakan dengan kalimat
fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa tiga perintah ini Bapak dan Ibu yang Allah perintahkan kepada Rasulnya dan juga diperintahkan kepada kita, yaitu tentang bagaimana kita berbaik-baik dengan anak yatim. Fala taqhar, jangan berlaku semaunya kepada ibu sekalian. Mengapa? Karena salah satu jalan kita untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup ini Bapak dan Ibu, memudahkan tentang urusan anak yatim. Dan Allah menjanjikan kalau kita mengurus anak yatim, maka Allah sudah menyediakan surga. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim, aku bersama anak-anak yatim fil jannah, di surga. Wa asyara bisababati wusta, lalu dia menunjuk dirinya. Kenapa? Karena dia pun juga dulu adalah anak yatim. Dia bisa seperti ini karena dipelihara oleh orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Abu Lahab itu paman Rasulullah? Tetapi kenapa paman Rasulullah ini tidak seperti paman yang lain, Abu Thalib? Mengapa dia tidak bisa berhubungan baik dengan keponakannya yang yatim piatu ini? Sebab Bapak dan Ibu, hati itu milik Allah, bukan milik manusia. Maka di dalam surat ke-39, surat Az-Zumar, di ayat yang ke-22 Allah mengatakan, "Faman syaraha sadral Islam fa huwa nurun min rabbih." Apabila Allah telah membukakan pintu hati manusia, maka Allah akan memasukkan ke dalam hatinya itu cahaya. Dan dia bisa menerima perkara Islam. Apapun yang Allah perintahkan, dia akan lakukan kepada diri. Walaupun di awal dia sendiri tidak tahu apa itu Islam. Ya, dia tidak tahu tentang apa yang Allah perintahkan kepadanya. Tetapi ketika Allah telah membuka pintu hati seseorang, Bapak dan Ibu, hati hambanya, maka Allah akan mendatangkan cahaya kepadanya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, berbeda dengan orang yang Allah keraskan hatinya, Pak. Dia tidak bolong, tidak luluh, tidak hancur, bukan seperti batu. Yang batu itu kalau ditetesi air, Pak, itu bisa bolong, bisa hancur. Tetapi hati ini tidak. Kenapa? Karena Allah tidak membukakan pintu itu. Maka di dalam surat yang ke-6 di ayat ke-125 Allah SWT mengatakan, "Faman yuridillah yashrah sadral Islam." Apabila Allah membukakan pintu hati hambanya dengan Islam, maka dia akan lapang. Apapun yang Allah berikan kepadanya. Faman yurid ayyudillahu yajra sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Apabila Allah menutup pintu hati hambanya, maka dia diandaikan seperti orang yang sedang mendaki, Pak. Semakin dia mendaki, dadanya sesak. Mengapa tidak bisa menerima apa yang Allah beri? Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu ketika melaksanakan perintah Allah itu hatinya sesak, Pak, dadanya sesak karena tidak menerima, tanda bahwa Allah tidak suka kepada kita. Mengapa? Karena perintah Allah itu, Pak, itu tidak membuat kita sulit. Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk mempersulit kita. Allah memerintahkan kita untuk sholat bukan untuk mempersulit kita, Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena Allah katakan, contoh tentang Al-Quran, Bapak dan Ibu, di dalam surat ke-20 ayat 1 dan ayat 2, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, salah satu nama Rasulullah itu panggilan dari Allah adalah Toha, Pak. Jadi Allah memanggil Rasulullah itu dengan kata Toha, walaupun dari kata To dan Ha ini dua huruf hijaiyah yang tidak bisa kita terjemahkan, karena ada hikmah yang sangat besar di balik dua huruf hijaiyah ini. Tapi di dalam tafsir disebutkan bahwa ketika Allah memanggil Rasulnya itu bisa jadi dengan kata Toha. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ya Muhammad, aku tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkanmu. Jadi kalau ada orang yang merasa tersusahkan dengan Al-Quran, berarti dia punya masalah dengan Allah.
Berarti hatinya tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya orang yang bersama Al-Quran itu semakin dia dekat dengan Al-Quran, semakin tenang, Pak. Semakin damai kepada dia. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Karena itu arahan bagi orang bertakwa, Pak. Bagaimana kita akan tahu bahwa kita punya sifat takwa, Bapak dan Ibu, kalau bukan dari Al-Quran? Bagaimana sifat orang bertakwa itu, Bapak dan Ibu, ketika dia dititipkan oleh Allah anak yatim? Bapak dan Ibu sekalian, sifatnya di surat ketiga ayat ke-134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia berinfak di kala lapang ataupun sempit. Dia memberi di kala lapang atau sempit. Dia memberi di kala senang ataupun susah. Tetap dia akan memberi. Itu sifat orang bertakwa, Pak. Tidak melihat dalam kondisi apapun. Dia akan memberi. Mengapa? Karena ini permintaan Allah. Kalau Anda ingin menjadi orang yang bertakwa, ayo beri. Karena Allah tidak pernah berhenti memberi kita. Itu kan, Pak. Buktinya sampai detik ini kita masih hidup. Sampai detik ini kita dipilih oleh Allah untuk duduk di masjid belajar, Pak. Ini pemberian Allah, Pak. Makanya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Apakah kesempatan hari ini bisa kita dapat di pekan mendatang, Bapak dan Ibu? Wallahu a'lam. Gak mungkin, Bapak dan Ibu sekalian. Sifat yang kedua adalah dari orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Maka tadi Allah mengingatkan, fa ammal yatima fala taqhar. Maka jangan kamu berbuat yang tidak baik kepada anak yatim, berlaku semaunya. Kepada ibu sekalian, Pak, Ibu, kita tidak akan mungkin dititipkan sesuatu oleh Allah kecuali Allah itu mengamanahi kepada kita. Tidak akan mungkin kita bisa memelihara anak yatim kalau Allah tidak izinkan. Betapa banyak yang memelihara anak yatim hari ini, Pak, tutup kepada ibu sekalian. Banyak di sini, Pak. Malah ada anak yatimnya itu hanya 3 biji, Pak. Tapi itu beritanya besar, Pak. Itu kelebihan online sama badannya. Padahal yang di dalamnya hanya 3, hanya 4, Pak. Kondisinya gitu. Ada yang memang mencari apa? Penghidupan dari itu, Pak. Dikasih sama Allah, Pak. Dikasih. Jadi tidak akan mungkin kita bersanding dengan mereka, tidak akan mungkin didatangkan anak yatim ini kepada kita kalau bukan atas izin Allah. Apa kata Allah di dalam surat yang ke 9 ayat 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan ya Muhammad. Lalu Rasulullah mengatakan, tidak akan mungkin terjadi sesuatu pada dirimu kecuali kalau sesuatu itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau sudah tertulis, Pak, di Lauhul Mahfuz, itu nggak bakal bisa kita nolak, Pak. Illa ma kataballahu lana. Kalau sudah tertulis kata Allah, enggak mungkin kamu bisa menjauh, tidak akan mungkin kamu bisa lari. Wa maulana, kalau kamu punya masalah, ada masalah dengan apa yang datang kepadamu dariku, ayo datang kepadaku minta tolong. Minta tolong, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya minta tolong? Di surat kedua ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Dengan cara datang kepada Allah, sholat, Pak, sujud, ya, dan ibu sekalian. Yang ketiga, sifat orang bertakwa itu wal afina anin nas. Dia mudah sekali memaafkan orang lain. Dia cepat melupakan kesalahan orang pada dirinya, tetapi dia tidak pernah lupa kalau dia punya salah kepada orang lain. Itu yang benar, Pak. Itu yang benar. Jangan yang salah, Pak, apa? Ingat kesalahan orang, Pak. Kita ingat betul sampai hari kiamat, Pak. Ya Allah, itu kita lupa kalau kita juga punya salah sama dia. Ya, jangan berlebihan, Pak, sekali. Ya, nah ini sifat diantara sifat orang bertakwa, Bapak Dani, yang dia sadar bahwa setiap sesuatu yang terjadi pada dirinya itu tidak akan mungkin lepas daripada pengaruh Allah, Pak. Sekecil apapun.
yang kita lakukan itu. Kita suka, kita tidak suka Bapak dan Ibu, semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Waktunya, menitnya, detiknya, tempatnya, Pak, tempat senderannya, tahu Allah Pak, di mana Bapak bakal nyender. Minggu kemarin ada di situ, sekarang ada di kiri. Ya kan? Dan Ibu sekalian, minggu kemarin nggak ada di tiang, sekarang ada di tiang. Ya, diatur betul sama Allah Bapak dan Ibu. Walaupun kita satu rumah, ujiannya beda-beda Pak, nggak sama. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah yang lebih tahu mana yang pantas buat kita Pak. Nah kadang-kadang kita suka memaksakan diri Pak. Baik, ayat berikutnya Bapak dan Ibu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya. Adapun orang yang meminta-minta kepadamu, apa? Fala tanhar, maka jangan kamu hardi, jangan kamu sakiti. Tanhar itu dari kata nahrun. Nahrun itu adalah sungai yang sungainya itu deras Pak. Saking derasnya airnya itu suka muncrat Pak. Kalau di depannya ada batu, karena derasnya air tadi itu membentur air tadi Pak, lalu kembali lagi dalam bentuk cipratan. Nah kayak begitulah orang yang mengusir, orang yang minta-minta sampai muncrat Pak yang di mulut itu. Kita nggak ngasih Pak, tapi dinasehati sampai 1 jam Pak. Ngasih enggak. Kita lihat dari jauh Pak, sudah mulai tutup apa? Pagar, tutup pintu Pak. Ya Allah Pak. Kalau memang sudah di hadapan Bapak dan Ibu, ini bukan sembarangan datang Pak. Ini bukan kebetulan. Semua sudah diatur. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Apa saja yang terjadi pada dirimu itu semua sudah tertulis Pak. Kecuali atas izin Allah, kata Allah. Ya, kalau kamu mengimaninya, maka kamu akan mendapatkan petunjuk dariku. Kenapa? Tidak mungkin kamu datang tanpa seizin Allah. Akan itu Pak. Nah kadang-kadang Bapak dan Ibu, kita tidak terpikir ke situ. Kenapa? Karena hati kita tadi yang kotor Pak. Apakah kita sering mengemis kepada Allah Pak? Dan apakah Allah mengusir kita Pak? Iya kan? Tiap kali habis sholat ngemis kan kita Pak? Ya, yang sudah pensiun Pak masih ngemis lagi. Padahal kerja enggak. Tapi apa? Itu kiriman datang terus kan? Ke rekening Pak. Padahal nggak kerja Pak. Masih kita ngemis. Bapak dan Ibu sekalian, nggak bersyukur kita kepada Allah Bapak dan. Nah ini datang manusianya Pak, meminta kepada kita. Sengaja Allah datangkan. Kenapa? Karena bisa jadi ada sesuatu yang itu masih kotor Pak. Maka di dalam surat 51 ayat ke-19 Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di hartamu itu ada hak orang miskin yang meminta atau yang tidak meminta. Dan ini kan tugas siapa Pak? Kemiskinan ini tugas siapa Pak? Kalau dalam pemerintahan siapa yang punya tugas? Diambil zakatnya tetapi lambat memberikannya Pak. Ya kan Pak? Coba dipaksa harus keluar zakatnya. Memang kita sadar Bapak dan Ibu, di dalam surat ke-9 ayat ke-103 Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha wa shalli 'alaihim. Ambil dari orang-orang kaya itu hartanya untuk dizakatkan. Kenapa? Supaya hartanya menjadi bersih, supaya hatimu menjadi suci. Itu konsep zakat Bapak dan Ibu. Tetapi pada dasarnya kata di dalam terjemahan zakat ini bukan zakat Pak, sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan. Artinya apa? Kalau kamu tidak sampai haul dan nisabnya dalam setahun, tetap saja kamu ini sedekah. Mengapa? Karena harta yang kamu dapatkan itu kamu tidak tahu dari mana ini datangnya Pak. Kan berputar-putar dia Pak, berjalan kemana-mana Pak itu. Kita nggak tahu. Kalau memang kamu tidak punya kewajiban untuk berzakat, maka tetap kamu sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu akan membersihkan hartamu dan akan membersihkan hatimu, mensucikan hatimu.
Itu maunya Allah, Pak. Maka kenapa kalimatnya di dalam Al-Quran bukan zakat tetapi sedekah, tapi artinya zakat, Pak. Ada di antara kita yang mampu mengayakan diri tanpa Allah, Bu? Pak? Sedangkan Allah katakan di dalam surat 16, surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja kenikmatan yang ada pada dirimu, semua datang dari Allah. Semua datang dari Allah, Pak. Bukan karena kita. Ada orang yang tidak bergerak, Pak, tapi datang rezekinya. Coba, Pak, ada orang sakit, opname di rumah sakit, pakai infusan, Pak, tensinya bermasalah. Kita datang, Pak, jenguk. Bawa apa? Bawa jeruk. Apa dia bilang sama kita? Jangan lupa kaget ya kalau datang bawa jeruk. Ada yang bawa roti, ada yang bawa jus, macam-macam dibawa. Pertanyaannya, siapa yang makan, Pak? Bu? Yang sakit? Bukan. Bisa jadi tetangga sebelah, Pak. Kenapa? Karena kebanyakan yang dapat, yang datang, Pak. Coba, bisa berlimpah, Pak. Tetangga pun bisa menikmatinya. Malah yang datang belakangan gak ada apa-apa, dia bawa, Pak, dibawain. Kenapa? Ini lebih nih, bawa aja lah, bawa. Masya Allah, Pak. Itu yang sakit. Artinya di dalam surat ke-29 ayat 60 Allah mengatakan, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizquha Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak dari makhlukku yang tidak mampu membawa rezekinya. Para binatang, Pak, Bu, tidak mampu membawa rezekinya. Maka Allah titipkan burung di dalam sangkar. Ya kan, kepada Ibu yang punya burung di dalam sangkar, dititipkan. Siapa yang sibuk nyari makan? Burung? Enggak, Pak, kita. Malah kita khawatir dibandingkan anak kita, Pak. Ada yang kayak begitu, Pak? Lebih khawatir burungnya daripada anaknya. Kalau burungnya mati, Pak, dia nangis, Pak. Itu waktu kami tinggal di depan kuburan Cina, Pak. Ada itu, sampai nangis ketika mati burungnya, dikafani, Pak. Kenapa? Setiap kali dia bawa kemana-mana menang, Pak, si burung ini. Dapat 5 juta, 10 juta, Pak. Dia tidak gubris anaknya sakit kayak apa, Pak. Dia lebih mengutamakan burungnya, Pak. Nah, artinya Bapak dan Ibu, burung ini saja, Bapak dan Ibu, itu diberikan apa? Oleh Allah rezeki, didatangkan. Dia pergi pagi, Pak, pulang sore. Kalau kita pergi pagi, nggak pulang-pulang, Pak. Bu. Pergi pagi, nggak pulang-pulang, Pak. Nah, ini burung, Pak, pergi pagi, dia pulang lagi, Pak, ke sarangnya. Coba, Bapak perhatikan, Bapak. Apalagi kita, Pak, yang lebih sempurna daripada si burung ini, Pak. Nggak mungkin nggak dikasih jatah, Pak, Bu. Maka kenapa di ayat terakhirnya Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dari kenikmatan yang Tuhanmu memberikan kepadamu, jangan lupa kamu apa? Fahaddits, ungkapkan. Apakah dengan lisanmu, apakah dengan pergerakan tubuhmu dalam bentuk pribadi ataupun di hadapan orang lain, tanda untuk bersyukur bersama. Makanya ada acara syukuran, Bapak dan Ibu. Itu kan diantaranya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada yang mau berangkat umroh, ada yang pulang dari haji, Bapak dan ada yang syukuran karena anaknya mau menikah atau ada akikahan, kan syukuran, baik. Kenapa? Karena ini bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Artinya, Bapak dan Ibu, kita tidak perlu takut bahwa semua kita akan mendapatkan jatah, Pak. Hanya takarannya yang berbeda, Pak, nggak sama. Maka di dalam surat yang keempat, di ayat yang ke-32 Allah mengatakan wala tatamannaw ma faddala ba'dhukum 'ala ba'd lirijali nasibun mimma iktasabu wa linisa'i nasibun mimma iktasaban was'allahu min fadli. Jangan kamu iri terhadap kenikmatan yang aku berikan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Laki-laki yang berusaha akan mendapatkan hasil usahanya, perempuan yang berusaha akan mendapatkan hasil usahanya. Kalau kurang, minta kepada aku. Minta dulu kepada aku. Biar aku memberikan sesuatu kepadamu dengan caraku. Bisa jadi disentuh manusianya, Pak. Bisa disentuh apa makhluk yang lain, Pak, oleh Allah. Untuk apa? Untuk memberikan keberkahan kepada si hamba yang meminta kepadanya ini, kepadanya. Jadi jangan takut, Pak. Kalau Allah kita kasih sakit, Pak, maka jangan lupa bahwa juga Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita. Bukan fisiknya, Pak, hatinya kita sembuhkan. Yakini bahwa ini terjadi atas izin Allah. Supaya hati kita menerima, Pak. Ketika hati kita tidak menerima, Bapak dan Ibu, fisik kita akan bertambah sakit.
Kenapa? Karena hati kita tidak lapang. Maka tadi saya katakan Bapak dan Ibu, sekecil apapun perbuatan kita itu sudah diatur sama Allah, Pak. Hanya kita saja yang kadang-kadang bermasalah keimanannya kepada Allah. Seakan-akan bahwa apa kenikmatan yang kita rasakan itu karena kita. Tidak, Pak. Berapa kali Bapak dan Ibu sempat kecewa ketika melakukan sesuatu tapi hasilnya berbeda. Kadang marah sendiri, kadang orang yang tidak salah jadi dimarahi. Kenapa? Karena kecewa, Pak. Sebab yang kita inginkan berbeda dengan apa yang datang kepada diri sekalian. Maka ketika Allah memberikan kepada kita kenikmatan itu, jangan lupa ada 4 hal yang menjadi perhatian kita. Apa? Khudu'us syakir lil mashkur. Hendaklah orang yang mendapatkan kenikmatan itu tunduk bersyukur kepada yang telah memberikan kenikmatan. Siapa? Allah. Ya, Allah yang memberikan kepada dia. Allah yang mendatangkan. Di dalam surat 11 ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'Allahu rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidak ada satupun makhluk yang hidup di atas muka bumi ini kecuali Aku yang mencukupkan rezekinya. Aku tahu di mana kalian tinggal. Aku tahu di mana kalian menyimpan harta kalian. Kullun fi kitabim mubin. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah ada semua, Pak. Tinggal apa usaha kita kepada Allah. Yang kedua, wa hubbuhul lahu. Ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kita bertambah cinta, Pak, kepada yang memberikan kenikmatan. Siapa? Allah. Bagaimana caranya? Satu ketika di satu malam Rasulullah diprotes sama Aisyah. "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang dulu, sekarang dan akan datang? Bukankah Allah telah menjaminmu masuk ke dalam surga? Kenapa kamu masih menyusahkan diri berdiri lama setiap malam sholat tahajud?" Lalu Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Bagaimana caranya kepada dia? Menambah kualitas ibadahnya kepada Allah. Sudah dijamin, Pak, Bu, Rasulullah ini, tapi masih bersusah payah untuk apa? Menunaikan sholat tahajud setiap malam sampai menjelang kematiannya kepada Ibu sekalian. Masih tahajud. Nah kita, Pak, surga belum jelas, amal belum tentu diterima, Pak. Lah yakin lah kita ini bakal masuk surga, Pak. Belum tentu, Pak, Bu. Lalu kita sudah merasa puas dengan amal ibadah kita. Jangan, Pak. Kita dilarang oleh Allah untuk merasa nyaman, merasa apa? Puas dengan apa yang kita sudah kerjakan. Jangan-jangan kepada Ibu nanti Allah menolak kita. Ya, menolak kita kepada Ibu sekalian. Ayo tetap kita lakukan, Pak. Ya, tetap kita kerjakan kepada Ibu apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang ketiga, i'tirafun bi ni'matillah. Ingat siapa yang sudah memberikan kenikmatan kepadamu. Jangan kita lupa, Pak. Seakan-akan kita kaya karena kita terkenal karena kita sehat karena kita, ya, kita berjasa jadi pahlawan di hadapan semua orang, Pak. Enggak, yang berjasa itu adalah Allah, yang pahlawan itu adalah Allah, Pak. Kenapa? Karena Allah sudah memilih kita sehingga kita sampai ke wilayah itu, kepada diri sekalian. Ingat akan kenikmatan Allah, Pak. Maka di dalam surat ke-14 ayat ke-34 apa kata Allah? Wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Aku datangkan apa yang kalian minta kepada kalian. Tapi coba kalian hitung tentang kenikmatan yang sudah aku berikan. Bisa kalian menghitungnya? Bisa, Pak? Nikmat mata saja. Ya Allah, Pak. Lalu kita lupa, Pak. Iya. Sungguh manusia itu zalim dan mengingkari kenikmatan yang aku berikan kepadanya. Kita sangat zalim, Pak. Ya, seakan-akan bahwa kitalah yang berjasa dalam membimbing anak-anak. Bukan, Pak. Anak-anak berhasil itu bukan karena kita pada dasarnya, Pak, karena Allah. Allah titipkan kepada kita. Jangan-jangan anak berhasil bukan karena kita. Kenapa? Karena dititip di pondok, Pak. Dititipkan sama Allah di pondok. Jadi yang menghasilkan siapa, Pak? Bukan kita, Pak. Pondok. Kenapa? Kita hanya ngirim uang saja, Pak, ke pondok atau ke pendidikan itu. Tapi sebenarnya anak itu menjadi baik belum tentu karena kita, Pak. Tetapi ingat bahwa Allah yang mengatur ini semua. Kita pun juga bakal dapat balasan dari Allah. Kenapa? Karena kita sudah berbuat baik. Untuk apa? Untuk permasalahan rumah tangga kita, Pak.
Pertanyaannya, siapakah yang menjadikan anak kita jadi tinggi-tinggi Pak, besar-besar? Lalu kita katakan, iya seperti kakek neneknya. Kakeknya itu tinggi. Emang anak kita semuanya sama tingginya Pak? Hah? Lalu kita bilang, oh iya yang pendek ini kayak kakek dari sebelah, dari ibunya. Ya, apa kata ibunya? Kalau yang jelek-jelek, yang pendek-pendek aku. Kalau yang bagus-bagus ayah. Bukan di sini ya Bu, Pak, tempat yang lain. Ya, kan tersinggung Pak. Kan Allah yang ngatur Pak. Nanti akan dijelaskan di surat ketiga ayat 35 sampai 37. Cerita tentang ibunya Maryam. Makanya ibu Maryam tidak dituliskan satupun di dalam Al-Quran oleh Allah. Tetapi suaminya Imran ditulis, anaknya Maryam ditulis, cucunya Isa ditulis Pak. Tapi si ibu, si nenek tidak ditulis. Kenapa? Karena akan terjadi berikutnya di kemudian. Maka Allah tuliskan dengan kalimat imro'atun, seorang wanita, seorang ibu punya masalah. Karena dia mengeluh kepada Allah, maka akan ada ibu-ibu berikutnya yang mengeluh. Kenapa kok aku dikasih anak perempuan, padahal aku minta anak laki-laki? Ada kan kayak begitu Pak? Akhirnya yang mengasuh siapa Pak? Bukan dia. Yang mengasuh dia adalah, mengasuh anaknya adalah Zakaria. Yang Allah pilih karena Zakaria ketika itu belum punya anak. Dari situlah keberkahannya, karena dia memelihara Maryam kecil, sehingga Allah di setahun kemudian setelah Isa itu lahir, Allah memberikan anak kepada Zakaria yang bernama Yahya. Itu keberkahannya Pak. Ibu. Jadi jangan takut bagi mereka yang sudah tua belum punya anak, tunggu saja seperti ceritanya Nabi Zakaria di umur 100 tahun. Insya Allah dapat. Masalah pertanyaannya, masih hidup dah? Istrinya masih yang lama atau yang baru? Ya, Masya Allah. Ya. Nah yang keempat Bapak dan Ibu, sana'uhu alaihi, bagaimana kenikmatan itu berpengaruh besar Pak pada diri kita dalam kita beribadah kepada Allah. Maka tadi perlu diungkapkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ungkapkan. Jadi bagaimana kalau Allah memberikan kepada kita itu kenikmatan besar, orang lain juga bisa menikmatinya juga Bapak. Maka dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak. Sedekah itu bisa jadi dalam bentuk kita mengundang orang makan ataupun apa. Kenapa? Karena jangan hanya kita saja yang menikmatinya, tetapi ada saudara-saudara kita juga bisa menikmatinya bersama dalam bentuk ungkapan Pak. Tapi yang paling utama dalam bentuk apa? Ibadah yang lebih baik ke depan kepada Allah. Baik Bapak dan Ibu, ini akhir dari penjelasan tentang surat Ad-Duha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.